Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuningsih, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 2022 Universitas Jember. Kali ini saya akan menyampaikan storytelling terkait dengan aksi nyata topik 5, literasi lintas mata pelajaran. Storytelling kali ini akan membahas berdasarkan 3 pertanyaan. Yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Yang ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Baru yang saya peroleh setelah mempelajari konsep refleksivitas, yaitu saya memahami bahwa konsep refleksivitas ini merupakan tanggapan mendalam dan kritis dari seseorang atas pengalamannya sendiri. Kegiatan refleksi diri adalah pintu masuk untuk dapat berbagi pengalaman, mengkomunikasikan pelajaran, dan meradiasikan semangat positif. Kegiatan refleksi diri tentunya memberikan manfaat bagi saya. Yang pertama, sebagai bahan evaluasi diri. Yang kedua, membantu diri saya untuk mengambil keputusan di masa yang akan datang berdasarkan pengalaman sebelumnya. Saya berpandangan bahwa literasi memang penting bagi setiap individu karena secara tidak langsung kehidupan manusia ini selalu berdampingan dengan kegiatan literasi. Dengan membiasakan diri menjadi insan yang literat, tentu akan memberikan manfaat yang besar terhadap kehidupan saya. Pembiasaan saya dalam berliterasi membawa pengaruh terhadap kehidupan saya. Dulu saya dibiasakan oleh orang tua saya untuk selalu membaca, baik itu membaca koran, membaca berita di televisi, membaca berita di media sosial, dan membaca buku bacaan yang beragam jenisnya, termasuk buku fiksi dan non-fiksi. Dulu saya mengira bahwa hal tersebut merupakan kegiatan yang membosankan. Setelah melewati masa itu, saya sadar bahwa kegiatan literasi itu penting ditanamkan sejak dini. Kegiatan literasi itu tentunya memberikan manfaat bagi diri saya. Yang pertama, saya dapat menyaring informasi yang beredar. Jadi informasi yang masuk kepada saya tidak saya terima secara mentah-mentah, melainkan saya analisa kembali untuk meyakinkan bahwa informasi tersebut benar dan dapat dijadikan sebagai konsumsi publik. Selain itu, pembiasaan literasi yang dilakukan oleh orang tua saya sejak SD memberikan manfaat bagi diri saya saat ini. Saya pribadi yang kurang suka dalam menulis dikarenakan minimnya kosakata yang saya miliki. Dengan adanya kegiatan literasi dapat menambah kosakata saya dan saya mulai terbiasa untuk menulis dan mulai senang untuk menulis, dan saya mulai terbiasa untuk melakukan refleksi diri sebagai bentuk evaluasi diri dan pengembangan diri ke arah yang lebih baik. Pada saat di sekolah, hal yang akan saya lakukan dalam membudayakan literasi yaitu melalui pembiasaan. Pembiasaan ini tentunya dimulai dari diri saya sendiri sebagai contoh atau teladan bagi peserta didik. Pembiasaan ini misalnya melakukan kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Harapannya dari pembiasaan ini peserta didik dapat meniru kegiatan yang saya lakukan dan mengingatkan mereka bahwa dengan membaca dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, saya juga ingin melakukan gerakan literasi sekolah dengan mewujudkan pojok baca yang berkelanjutan, penyediaan poster yang dipajang di lingkungan sekolah, tulisan-tulisan yang berbasis numerasi, perwujudan taman sekolah berbasis literasi, dan pengadaan acara sekolah yang berbasis literasi. Pada saat saya di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat, saya ingin menciptakan lingkungan saya kaya literasi. Salah satunya dengan memajang tulisan-tulisan yang bermanfaat di jalan raya, tentunya yang tidak mengganggu aktivitas di jalan raya. Yang
Yang kedua, saya juga ingin melakukan kegiatan yang berbasis literasi, serta saya ingin menciptakan taman desa yang kaya dengan literasi. Pada saat saya di rumah, tentunya saya ingin menciptakan kegiatan literasi yang sederhana, contohnya membiasakan diri dengan membaca seperti membaca buku, membaca koran, membaca berita yang ada di media sosial, atau membaca berita yang ada di televisi. Terima kasih sudah menyimak storytelling dari saya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.